Assalamualaikum, selamat pagi sobat-sobat Adiaksa, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita hadir kembali dengan acara yang mungkin ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan Adiaksa semua di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Salam Baja, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Oke, Kak Imel. Oi. Pagi ini kita kedatangan tamu lagi nih. Bener banget. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Agus Riyadi. Siapa dia, Met? Kenalin dulu dong. Camat Ciwandan. Beliau, ya, Pak Agus Aryadi ini adalah Camat Ciwandan. Betul sekali. Yang juga sekaligus Ketua Paguyuban Camat di Cilegon. Oh gitu kan? Iya. Jadi camat di seluruh Cilegon itu punya paguyuban dan ketuanya adalah Pak Agus Aryadi. Pak Agus Aryadi. Ini kita alhamdulillah Bapak bisa datang Pak ya di tengah kesibukan Pak Camat hari ini pagi ini tadi Met waktu saya di parkiran itu kalau nggak salah jam 7:20 Pak Camat udah datang Met. Semangat sekali, kita sangat tersanjung nih Pak Camat bisa memenuhi undangan kami. Iya. Dari Nah, pagi. Gini, ini masyarakat perlu tahu masyarakat Cilegon kenapa Pak Camat kita undang hari ini. Tentu kita undang Pak Camat sini, tentu kita pengen tanya-tanya kan. Nah, tanya-tanya menyangkut apa, Met? Ahmed sendiri pernah dengar nggak yang namanya salira? Nah, itu dia. Tahu nggak salira apaan? Makanya saya kurang tahu Kak. Bisa dijelaskan? Acting. Pura-pura nggak tahu masyarakat ya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi nanti kita mau tanya-tanya tentang masalah salira. Masalah salira. Betul. Karena kita lagi gencar-gencar mempublikasikan kegiatan Kejaksaan Negeri Cilegon Ghost to Campus nih Pak Camat. Mantap. Kita pengen tahu dan masyarakat juga biar tahu nih, khususnya masyarakat di Cilegon dan yang pastinya mengikuti yang memfollow media sosial kami perlu tahu apa sih kegiatan Kejari Cilegon kok bisa ghost to kecamatan. Kalau istilah ghost yang sering kita dengar kan ghost to kampus ya. Nah ini Kejari Cilegon ghost to kecamatan, ghost to kelurahan. Ini ada kegiatan apa Pak Cak? Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Adiaksa dimanapun berada. Nah itu mungkin tagline-nya tuh. Nanti disampaikan jadi sahabat Adiaksa dimanapun berada. Nah itu kan biasanya kita podcast seperti itu. Ini tambahan dari saya pribadi untuk masukan di podcast ini gitu ya. Jadi hari ini saya dipanggil, diajak ke sini silaturahmi dalam rangka podcast. Podcast berkaitan dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan yang bekerja sama dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Cilegon tentunya gitu ya. Kami mewakili seluruh camat Kota Cilegon, Ketua Forum Camat Kota Cilegon. Saya Camat Ciwandan Agus Aryadi dan alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi di sini, bertemu di tempat ini dalam rangka tadi itu menghadiri podcast sahabat Adiaksa. Ya. Nah, berbicara salira itu sebetulnya ada juga di sini apa istilahnya itu satu tempat yang pantai Salira namanya di daerah Pulau Merak. Oh ya, Pantai Salira. Tapi bukan Pantai Salira itu. Bukan itu ya Pak Camat. Bukan itu yang dimaksud. Ini apa nih Salira apa nih? Kalau nggak salah kita yang ini ada sedikit clue aja. Ini ada kaitannya dengan sarpras ya Pak. Nah, sarana betul. prasarana. Salira itu sebenarnya sudah singkatan. Ini program Pak Wali Kota Bapak Haji Heldi Agustian yang memberikan peluncuran program yang sangat luar biasa. Beliau punya impian yang sangat luar biasa bagaimana pembangunan ini merata di 43 kelurahan, 8 kecamatan. Jadi beliau targetnya adalah kalau dulu DPWKL itu per kelurahan. Oh, kelurahan. Nah, sekarang beliau jauh di breakdown lebih ke bawah. Jadi per RW jadinya. Oh, per RW. Ini bukan kelurahan lagi, tapi per RW. Jadi Salira ini adalah sebuah singkatan sarana lingkungan warga. Oh, sarana lingkungan warga, Salira. Nah, Salira ini sarana lingkungan warga ini dituju bantuannya adalah 100 juta per tahun per RW. Oh, 100 juta per tahun per Sekota RW. Cilegon. Itu yang akan digunakan untuk perbaikan sarana prasarana di tingkat RW. Wah, luar biasa programnya ya. Iya. Ini sudah berjalan sejak tahun berapa, Pak? Ya semenjak Pak Wali Kota Cilegon Pak Haji Heldi menjabat menjadi wali kota.
tentunya. Nah, disitulah artinya ini program lebih menyentuh ke bawah kepada kebutuhan masyarakat di tingkat RW, gitu ya. Sehingga pemerataan di semua RW se-Kota Cilegon lebih terasa tentunya. Nah, harapannya itu ya. Ya itulah harapannya. Nah, alhamdulillah di sini Kejaksaan Negeri Cilegon kita minta sebagai mendampingi kita dalam rangka memang supaya segala sesuatu semuanya itu di lapangan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kita ingin bagaimana pembangunan ini bisa benar-benar merata dan dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Dan Kejaksaan Negeri Cilegon di bawah kepemimpinan Ibu Diana ini punya apa istilahnya ya, political will, punya keinginan yang sama bagaimana supaya ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi dikawal. Jadi kita didampingi oleh Kejari Cilegon, dikawal dalam rangka proses pembangunan Salira ini di kecamatan, di kelurahan, di wilayah Kota Cilegon. Oh gitu. Iya. Artinya dari program Salira ini Kejaksaan Negeri Cilegon juga turut berperan selaku pihak yang mendampingi pemerintah Kota Cilegon untuk realisasi program Salira itu. Betul sekali. Pastinya agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak ya, mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Betul. Agar program-program ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Iya betul sekali. Yang 100 juta tadi memang bisa difungsikan optimal untuk sarpras di tiap-tiap RW. Betul sekali. Gitu. Ini ya udah berapa? Artinya Salira ini nanti di mana, Pak? Artinya apakah ada semacam penyuluhan atau sosialisasi atau apa yang dilakukan oleh Kejari Cilegon? Jadi Kejari Cilegon mendampingi dalam hari ini kaitan dengan istilahnya itu perlu kita konsultasi kaitan dengan hukum, kemudian konsultasi dengan sarpras yang ada ini kira-kira sesuai dengan apa yang menjadi ini atau tidak gitu kan. Kemudian juga istilahnya itu kaitan dengan memberikan satu masukan-masukan yang positif, yang konstruktif, yang berkaitan dengan proses pembangunannya dan lain-lainnya. Yang pasti ini satu kerjasama yang sangat bagus, yang sangat positif yang kami lakukan dengan para Pokmas. Jadi pelaksanaan di lapangan itu namanya Pokmas, kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini juga merasa dinaungi, terlindungi dan merasa nyaman dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Negeri Cilegon ini. Berarti yang kalau kita sering lihat itu ada publikasi Jari Cilegon Goes to Kecamatan itu, berarti ada satu kegiatan yang memang diagendakan di tiap-tiap kecamatan gitu Pak ya? Betul. Udah berapa kecamatan Pak? Bisa diinformasikan mungkin ke warga masyarakat yang didatangi oleh Kejari Cilegon? Kalau datang mah sudah 8 kecamatan. 8 kecamatan mah sudah semua. Sudah semua. Makanya sudah datang semua. Keliling seluruh Cilegon sudah. Jadi alhamdulillah disitulah kebersamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat Cilegon itu bisa menerima manfaatnya, sarana prasarana yang lebih baik ya Pak Camat ya. Betul sekali. Nah sekarang tadi kita udah tanya tentang Salira. Kita mau tanya fokus di Kecamatan Ciwandan dulu. Ini lagi ada kegiatan apa nih? Saya dapat info nih Pak Camat nanti jam 10 mau menghadiri apa tuh? Apa Pak Camat? Iya, penilaian tingkat provinsi. Penilaian tingkat provinsi. Iya. Penilaian apa kira-kira? Penilaiannya buat Kejari Cilegon atau buat apa? kita tanya. Ada kegiatan apa Pak di Ciwandan? Jadi kita hari ini nanti saya mohon izin tidak bisa lama. Nanti mungkin ada teman-teman camat dan mungkin Pak Inspektur akan melanjutkan program posket ini. Saya mohon izin karena saya jam 9:30 ini harus ke kantor PKK berkaitan dengan penilaian PKK kita masuk di tingkat provinsi Banten, mewakili Kota Cilegon. Gitu. Mohon doanya sahabat Adiaksa semuanya, teman-teman dari Kejari dan semua masyarakat Cilegon, mudah-mudahan kita bisa menang di tingkat provinsi dan bisa masuk nasional tentunya nanti ke depannya. Amin. Yang satu itu, yang kedua saya ada kegiatan juga hari ini berkaitan dengan pembukaan pelatihan bahasa Korea. Pelatihan bahasa Korea. Jadi kami di Kecamatan Ciwandan kami punya ini supaya masyarakat Ciwandan nonton drakor nggak perlu pakai subtitle lagi, bagaimana? Boleh. Iya. Jadi biar tahu bahasa aslinya apa, tapi dibohongin aja gitu kan. Jadi kita ada program dengan kerjasama dengan Krakatau Posko, Krakatau Posko. Jadi
kita ingin melatih. Jadi gini, ada beberapa masyarakat yang ingin menjadi TKI di Korea, gitu ya. TKI di Korea, dan memang peluangnya itu ada dan kesempatan itu juga ada. Tapi kelemahannya adalah itu tidak bisa bahasa Korea. Maka oleh karena itu kami bersama dengan Posko memfasilitasi untuk mereka belajar Korea dan bahasa Korea, dan kemudian gurunya pun khusus dijadikan dari Posko. Jadi mereka nanti dilatih bahasa Korea kurang lebih selama 4 bulan. Ini terbuka untuk seluruh masyarakat, Pak ya? Iya. Ada ini enggak persyaratan khusus atau persyaratan umum untuk mengikuti kursus ini? Misalnya menyangkut kriteria ya yang bisa mengikuti ini, kemudian ada dipungut biaya atau seperti apa, Pak? Enggak, kalau biaya gratis. Wah, gratis, Mer. Wow, Ada menarik ini. Iya, Siapa gratis. tahu kita bisa nonton drakor langsung paham kalau baca teksnya. Saya Iya. pernah Gratis, ngomong sama Pak. Kim Jong Un sebenarnya. Berarti ini gratis ya Pak Camat ya? Gratis untuk masyarakat, iya. Ada kriteria usia nggak? Ada kriteria usia, karena kan Usia? ini berkaitan dengan serapan tenaga kerja ya. Karena kita kan lagi fokus bagaimana pengentasan pengangguran di Kota Cilegon, Iya. gitu kan. Berbagai macam upaya kita lakukan dalam hal ini. Nah, termasuk pemerintah Kecamatan Ciwandan ini berusaha keras untuk bagaimana menentaskan pengangguran ini. Jadi Iya. salah satunya dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini. Pelatihan termasuk Artinya skill bahasa. ini penambahan skill termasuk Iya. bahasa ini kan dari hal yang terpenting ya untuk Betul, mereka iya. nantinya bisa bersaing di dunia kerja, apalagi mereka akan taruhlah ke Korea di sana gitu, karena memang sangat dibutuhkan sekali di konteks Iya. ini gitu. Jadi spesifikasinya ada, nanti kita bisa kasih informasi. Yang pasti intinya kita akan coba dulu langkah-langkah ini untuk bagaimana menuntaskan pengangguran di wilayah kita. Tentunya ke depan mungkin ya bisa kita kembangkan lagi lah yang lebih maksimal lagi gitu. Seperti Mungkin itu. usia dulu Pak Camat bisa dikasih. Ada Usia batas produktif usia, ya. usia produktif. Ya lulusan SMA mungkin sampai dengan usia 30 tahunan lah. Wah tuh. Kebetulan saya masih usia produktif. Oh, masih produktif berarti Masih Kang. produktif. 5 tahun yang lalu. Jadi ya masyarakat, nih usia SMA, lulus SMA sampai dengan maksimal 30 tahun. Mungkin Oke. Terakhir kan. Iya. Nanti oke. lulus dari situ, apakah mereka dapat sertifikat? Yang pasti- menyatakan kecakapan mereka Iya, dapat. Dan Dapat. itu diakui di Jadi, dunia kerja. Itu kan modal. Diakui di dunia kerja ya? Iya harus. Oh, oke. Karena nanti yang pakai mereka juga. Iya, betul. Yang melatih mereka, yang pakai mereka. Gitu loh pada akhirnya, seperti itu. Ya. Oke Pak Camat nih, karena Oke. Pak Camat kita nggak bisa lama-lama. Betul, betul. Ini terakhir ya. Ah, Nanti terakhir, kalau saya ya. udah bilang terakhir, kamu jangan terakhir lagi. Oke. Pak Camat kita pengen Oke. tahu ya, Iya. bagaimana sih dampak atau ada nggak sih perbedaan kondisi banyaknya program-program yang dilakukan oleh Kejari Cilegon. Tadi kan ada Cilegon Goes to Camp, Kejari Cilegon Goes to Kecamatan. Kemudian juga kan Pak Camat juga tahu kita sudah Iya. ada program wisata literasi dan lain-lain. Ada nggak sih dampaknya buat masyarakat kehadiran Ada. kami di tengah-tengah masyarakat? Sangat ada. Dan saya Bisa diceritakan, Pak saya Camat? merasakan sekali artinya keberadaan Kejaksaan Negeri Cilegon saat ini ya. Kemarin juga sudah ada, cuman saat ini jauh lebih luar biasa lagi Bu. Luar biasanya Luar gimana biasa nih? lagi, luar biasanya pokoknya mah keren lah pokoknya mah. Jadi kalau anak muda bilang keren karena masuk ke semua lini, dari mulai generasi muda, sekolah-sekolah, kemudian dunia pendidikan, dunia kemasyarakatan, semua lini itu rasanya tersentuh secara maksimal. Maka dengan adanya sinergitas yang bagus ini, mudah-mudahan Kejari Cilegon bisa menjadi pengayom dan pelindung bagi masyarakat kita. Artinya masyarakat kita merasa terayomi, terlindungi, merasa nyaman dengan kejadian Kejari Iya. Cilegon. Itu yang diharapkan karena memang ruang ini benar-benar terbuka lebar ya, Iya. dari masyarakat termasuk literasi hukum, kemudian istilahnya konsultasi hukum gratis dan semuanya. Banyak hal yang Kejari lakukan yang ternyata memang ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Kota Cilegon tentunya. Saya nggak mau nanya warga negara karena warga di kecamatan. Saya mau spesifik aja aparatur di Kecamatan Ciwandan deh. Karena kalau saya minta Pak Camat mewakili seluruh warga nanti nggak enak nih Iya, iya, ya. iya. Belum tentu. Aparatur di Kecamatan Ciwandan sendiri. Kenapa? Sekarang udah merasa dekat nggak dengan Cilegon atau masih takut Dekat. dengan Kejari Cilegon? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya, masih ada image, wah takut nih kalau kita dipanggil Kejari Cilegon atau apa, ya atau diundang nggak tahu nih mau Iya, ngapain. sama. Masih ada nggak sih Pak pandangan-pandangan seperti itu? Rasanya sudah tidak ada yang sebagian. Rasanya Bapak sudah yakin? tidak ada. Yakin. Yakin. Karena Alhamdulillah. kemarin ketika ada Kejaksaan Fair, Kejaksaan Fair. itu satu-satunya se-Indonesia itu luar biasa. Iya. Satu terobosan Ibu Diana, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon yang luar biasa dan belum ada di kejaksaan lain gitu ya.
Ini satu hal yang luar biasa dan alhamdulillah kita aparatur sampai dengan RT RW hadir ke sini. Wah, dari Ciwandan. Ciwandan. Iya, amazing Dan banget ya. yang lain mah tidak ada. Ciwandan hadir ke sini sampai RT RW-nya hadir di sini. Oh, iya. Wah, luar biasa Tapi itu sekali. bukan karena dipaksa Pak Camat Bukan, kan? itu karena ada Inisiatif RT RW. warga. Iya. Iya. Saking merasa sudah merasa dekat. Oh. Ya, kalau sudah di hati bagaimana sih? Tidak bisa ke lain hati lah gitu. Baik, Pak Camat, saya rasa Iya. Cukup Cukup kayaknya. dulu. Soalnya tadi Iya. kan Pak Camat bilang dia udah ditungguin sama ibu-ibu PKK. Mau dinilai. karena gini juga nanti ada lagi tamu kita yang spesial. Kita akan lanjutkan perbincangan tentang Salira. Ya, kita nanti setelah Pak Camat akan ngobrol dengan salah satu tokoh juga. Ya, oke, biar masyarakat penasaran. Jadi untuk Pak Camat, Ya. terima kasih banyak Pak untuk kehadirannya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini ya melalui podcast ini bisa bermanfaat buat masyarakat, Amin, amin, terinformasi amin, dengan amin. baik. Banyaknya kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh space khusus di Kecamatan Ciwandan dan juga Kejari Cilegon dan serta kecamatan-kecamatan lain. Iya. Oke, sahabat Adiaksa, demikian tadi ya diskusi singkat kita dengan Pak Camat Ciwandan. Menarik dan bisa digali informasi di situ. Mungkin juga bisa menjadi ternyata ada pendidikan bahasa Korea yang di Kecamatan Ciwandan. Itu bisa nanti mungkin sobat-sobat Adiaksa dimanapun berada ada yang mau kursus bahasa Korea, silahkan ditunggu di Ciwandan ya. Oke, mungkin sekian podcast kita hari ini bersama dengan Camat Ciwandan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami mohon maaf, mohon pamit pada Pak Camat, kepada rekan-rekan Adiaksa dimanapun berada. Kami podcast Adiaksa Kejaksaan di Cilegon menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baja, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis.